Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Jadi Tahu Network, belajar jaringan komputer jadi lebih mudah. Oke teman-teman, akhir-akhir ini saya jarang update video karena kesibukan di kantor ya. Ada ujian asesmen, TKA, dan ada ANBK. Jadi saya akhir-akhir ini jarang bikin konten ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai topologi jaringan internet ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman membangun jaringan internet itu teman-teman perlu menyiapkan atau membuat sketsanya. Sketsa itu nanti yang dinamakan dengan topologi. Apa saja konfigurasi yang kita pakai, kemudian perangkat apa saja yang mau kita pakai, itu alangkah baiknya kita buat topologinya dulu teman-teman. Oke teman-teman, video ini saya buat sebenarnya karena ada subscriber yang minta dibuatkan tutorial membangun jaringan internet teman-teman di rumahnya. Jadi dia kurang lebih ingin berlangganan internet, kemudian iuran dengan tetangganya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita flashback sebentar ya, kita lihat topologinya seperti apa. Oke, di sini teman-teman bisa lihat topologinya ya. Di sini sudah berlangganan internet ISP ya, dengan bandwidth 20 Mbps, kemudian masuk ke mikrotik. Masuknya ke mikrotik ya. Yang saya pakai ini mikrotik jenis hub light ya. Teman-teman tidak harus pakai hub light ya. Mungkin kalau budgetnya lebih bisa pakai yang di atasnya hub light juga tidak masalah ya. Kemudian dari mikrotik ini ya, kemudian dihubungkan ke hub. Hub ini teman-teman bebas ya, bisa disesuaikan kebutuhan, mau dihubungkan ke berapa klien ya, teman-teman bisa sesuaikan kebutuhan. Kemudian terhubung ke rumah-rumah klien ya, ke rumah-rumah tetangga teman-teman yang mau patungan itu tadi teman-teman, gitu ya ceritanya. Ya, ini masuk ke access point yang ada di rumah tetangga, ini juga sama. Kemudian yang di atas ini itu karena ya skenarionya itu kurang lebih jaraknya mungkin lebih dari 150 meter, yaitu bisa pakai PTP teman-teman ya. Kemudian di konfigurasinya yang mau kita pakai kurang lebih seperti ini. Untuk Ether 1 itu kita beri nama WAN ya. Ini terserah sih untuk penamaan ya. Kemudian settingannya DHCP client. Kemudian ini Ether 2. Ini maksudnya itu rumah dari server jaringan itu ya. Ini kemudian untuk klien IP-nya ini seperti itu. Oke, kita selanjutnya masuk ke konfigurasi. Bagaimana konfigurasinya? Langkah pertama kita konfigurasi dari sisi mikrotiknya terlebih dahulu ya. Oke, di sini sudah terhubung terhubung ke Winbox ya. Di sini kita refresh, muncul ya mikrotik, boardnya RB9412ND. Ini
versi board yang saya pakai, teman. Ya, teman-teman bisa pilih MAC address dulu ya, karena belum ada konfigurasi apapun di dalam Mikrotik ini. Ya, ibaratnya beli Mikrotik baru, teman-teman. Loginnya admin, passwordnya kosong. Kita connect. Oke, di sini kita bisa remove configuration karena kita tidak akan memakai konfigurasi bawaan dari Mikrotiknya, teman-teman. Ya, ini sangat dianjurkan sekali remove configuration ya, supaya tidak ada tabrakan antara settingan yang sudah kita set dengan settingan bawaan. Jadi alangkah baiknya settingan bawaannya kita remove saja. Oke, kita tunggu dulu, ini biasanya nanti dia disconnect. Oke, dia disconnect. Kita cancel saja di sini. Oke, sudah muncul ya. Oke, selanjutnya kita bisa beri nama. Di sini saya beri nama one, ether 1, kemudian ether 2 kita beri nama ya server, gitulah, server remote. Ya, bisa disesuaikan untuk nama teman-teman sesuai selera. Oke, berikutnya kita beri IP address ya, supaya koneksinya tidak putus-putus, karena kita koneknya pakai ini ya, pakai MAC address, itu biasanya nanti sering putus, teman-teman. Ya, ini kita setting dulu untuk yang ether 2. Ether 2 ini terhubung ke komputer yang saya pakai ini untuk meremote Winbox. Interface kita pilih ether 2, kemudian IP-nya bisa kita isi. Kita apply. Oke, sudah ya. Berikutnya kita exit ya, teman-teman. Kita connect menggunakan IP address dulu ya, supaya lebih stabil. Kita bisa masuk Winbox lagi. Oke, IP address-nya sudah ya di sini. Selanjutnya kita konfigurasi di PC kita, karena di topologi ini kita pakainya DHCP IP static ya, teman-teman, untuk yang di ether 2. Ya, bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Jika teman-teman pengen ini jadi DHCP server juga tidak masalah ya, tapi di praktek kali ini saya pilih IP static saja, DHCP static, IP static, teman-teman, IP static. Oke, di sini kita setting. Oke, di sini kita bisa ganti IP-nya, kita setting ya. Di sini sebelumnya sudah saya setting, teman-teman. Ya, IP-nya seperti ini, IP static ya. Kemudian default gateway, ini buat teman-teman yang belum paham apa itu default gateway, dari mana kita mengambil IP dari default gateway. Default gateway ini teman-teman bisa buka di Winbox. Kemudian tadi IP-nya kan sudah kita setting ya, 192.30.254 ya. Ini itu IP dari IP gateway-nya ini, teman-teman. Begitu. Untuk DNS-nya kita isi standar saja 888. Oke, kalau sudah bisa teman-teman oke. Kemudian tadi yang awalnya kita connect to MAC address, sekarang kita ganti connect to IP ya, supaya lebih stabil. Oke, salah password. Passwordnya ternyata belum saya ganti ya. Oke, di sini
change password now, teman-teman bisa mengganti. Kalau tidak mau diganti ya bisa di exit saja, tapi di praktek kali ini saya ganti password baru. Harus diingat-ingat ya teman-teman passwordnya. Kalau sampai lupa password ya kita perlu setting ulang teman-teman ya. Kita reset kemudian kita setting ulang. Ya ini password jangan sampai lupa, harus dicatat ya. Oke, kita change now. Oke, sudah ya. Sudah kita setting, kemudian kita masuk ke IP, kemudian DHCP server, kemudian kok DHCP server salah teman-teman, IP DHCP client, kemudian kita tambahkan interface Ether 1 yang terhubung ke modem ya teman-teman, jangan salah pilih ya. Kita tinggal oke saja. Status searching sekarang jadi bound, yang berarti sudah terhubung ke modem ISP dan sudah mendapatkan IP. Ini dapat IP berapa teman-teman bisa cek. Dapat IP 100.253. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba cek internet ya teman-teman. Tinggal ikuti saja sampai ini selesai. Oke, kita cek ping ya. Oke teman-teman, sudah terhubung ke internet. Untuk perlu teman-teman ketahui, untuk versi OS yang saya pakai ini versinya ini ya teman-teman bisa lihat di sini 6.49.18 ya. Untuk versi OS yang 6.49 ini cukup mudah ya konfigurasi jika menggunakan DHCP client. Teman-teman coba lihat di sini ya. Untuk versi yang di bawahnya 649 ini dulu itu kita perlu setting di firewall-nya juga teman-teman. Kita perlu menambahkan NAT di sini ya. Tapi untuk yang versi sekarang itu tidak perlu setting seperti ini. Kemudian untuk kalau routingnya biasanya dia otomatis ya. Itu sudah tidak perlu ya. Tapi jika versi teman-teman di bawah 64.9 itu jika hanya disetting sebagai DHCP client saja itu biasanya nggak mau connect ya teman-teman. Teman-teman harus menambahkan NAT di sini. Oke, di sini saya akan praktek bagaimana cara menambahkan NAT baru teman-teman. Anggap saja sistem operasi yang saya pakai ini di bawahnya 649 ya. Oke, teman-teman bisa mengikuti saya. Change-nya source NAT, kemudian out interface bisa pilih Ether 1 karena dia terhubung ke modem ya. Action kita pilih masquerade. Kemudian oke. Oke, selanjutnya kita perlu setting di DNS. Ini DNS-nya untuk versi yang 649 ini dia sudah otomatis ya teman-teman. Ya teman-teman bisa menambahkan manual ya untuk ya jika teman-teman dynamic servernya ini masih kosong bisa diisi, boleh diisi 8.8.8 yang standar saja.
ini DNS-nya Google. Ini boleh. Jika dynamic servernya ini masih kosong, teman-teman bisa isikan manual. Selanjutnya teman-teman bisa masuk ke routes ya. Kalau untuk routes ini karena DHCP client jadi tidak perlu dikonfigurasi sih. Ini biasanya otomatis. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem, kemudian SNTP client. Kita enable ya teman-teman. Apa fungsi dari SNTP client ini? Fungsinya adalah dia mengambil waktu, dia mengambil waktunya itu apa ya berarti cut. Action. Oke, selanjutnya teman-teman bisa masuk ke sistem, kemudian SNTP client. Ini teman-teman enable saja. Apa fungsi SNTP client ini? SNTP atau NTP client. Jadi NTP client ini adalah aplikasi client server ya. Jadi setiap stasiun kerja, router atau server harus dilengkapi dengan perangkat lunak NTP client ya, untuk menyinkronkan waktu atau jam di jaringan. Umumnya perangkat lunak client ini sudah terpasang di MikroTik ya, teman-teman tinggal di enable saja. Jadi karena MikroTik itu dia kan tidak punya baterai BIOS ya teman-teman ya, ini di enable ya, dia tidak punya baterai BIOS ya teman-teman. Jadi kalau mati listrik atau kita cabut listriknya itu nanti jamnya jadi rancu teman-teman, dia tidak bisa sinkron. Jadi fungsinya SNTP client itu untuk mensinkronkan waktu, mensinkronkan jam, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan setting manual ya. Di sini sebenarnya ada setting manualnya. Nah, ini ya teman-teman. Cuma hanya saja ya kelemahannya itu teman-teman. Kalau mati listrik dia nanti jamnya jadi nggak cocok teman-teman. Gitu. Ini dia jamnya itu ngambil otomatis ya dari komputer yang saya pakai. Kalau dia tidak terhubung komputer dan mati listrik, nanti jamnya jadi tidak cocok teman-teman. Itu saya lebih suka pakai SNTP client. Terus untuk pengisiannya bagaimana? Ini teman-teman bisa buka browser kesayangan dari teman-teman, kemudian NTP client Indonesia, NTP client Indonesia. Teman-teman bisa klik ini ya. Teman-teman bisa kopikan ya salah satu dari ini, salah dua karena kita ngambilnya dua ya. Di sini bisa di paste, kemudian secondary kita bisa ambil ini, kita copy, kita apply. Oke, sudah ya teman-teman. Untuk waktu, jam, dan tanggal dia sudah tersinkron
secara online teman-teman. Jadi kita tidak perlu was-was nanti jamnya jadi rancu gitu. Oke, untuk konfigurasi WAN-nya sudah cukup ya, sudah bisa terhubung ke internet. Kita coba cek ping lagi ya teman-teman. Ini kita exit dulu. Oke. Kita ping Google sudah terhubung ke internet. Kemudian teman-teman bisa lihat komputer saya juga sudah terhubung ke internet ya. Berikutnya kita masuk ke Ether 3. Kita lihat di konfigurasinya ini ya. Ether 3 ini nanti yang akan terhubung ke klien, ke rumah tetangga teman-teman yang mau ikut join langganan supaya bayar internetnya lebih murah. Oke. Ini teman-teman bisa kasih nama klien seperti ini. Oke. Selanjutnya kita beri IP. Di sini untuk IP-nya, ya jangan lupa interface-nya pilih Ether 3. Saya di sini. Apa 10 nanti crash malah. Kita apply, kemudian oke. Oke, selanjutnya kita setting DHCP server di Ether 3 ya. Setup, kita pilih klien ya. Kita next lagi. Next. Udah, untuk yang DHCP server itu kita tinggal next saja. List system ini list system ini apa? List system ini dia semacam kontrak IP teman-teman. Jadi ketika gadget kita mendapatkan alamat IP secara DHCP itu ada kontraknya teman-teman. Kontraknya jika teman-teman lihat di sini ini kontraknya 10 menit, maka dia setiap jika teman-teman lihat di sini ini kontraknya 10 menit ya. Ini berarti setiap 10 menit sekali IP kita ganti teman-teman. Gitu kurang lebih. Ya ini default saja ya, 10 menit. Nggak perlu diotak-atik. Kita tinggal next. Oke, sukses. Ya, teman-teman tidak perlu panik loh. Kenapa ini kok merah? Karena belum terhubung ke perangkat teman-teman. Belum terhubung ke hub, belum terhubung ke klien. Kita tinggal mencolokkan Ether 3 ini ke hub, kemudian dilanjutkan ke klien. Itu nanti ini baru kalau sudah ada perangkat yang dapat DHCP ini nanti dia hitam seperti itu. Oke teman-teman, dari konfigurasi MikroTik sudah cukup ya. Kita sudah melakukan konfigurasi. Sekarang kita coba lihat di gambar ya. Untuk dari sisi MikroTiknya kita sudah. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman tinggal menghubungkan dari Ether 3 tadi teman-teman ke hub. Dan kemudian dilanjutkan ke rumah klien ya teman-teman. Ya, kita sekarang sebentar. Oke teman-teman, selanjutnya kita tinggal menghubungkan dari Ether 3 tadi teman-teman ke hub. Ether 3 tadi ke hub, kemudian ke klien ya, dimana untuk kliennya
sesuai di video yang sebelumnya, pakai TP-Link TLWR 840N seperti ini teman-teman bentuknya. Oh ya, untuk topologi ini saya belum menjelaskan pakai mode apa ya teman-teman. Di sini saya akan pakai mode access point teman-teman. Kenapa saya memilih menggunakan mode access point? Supaya apa? Supaya di Winbox-nya ini teman-teman nanti bisa terlihat semua kliennya teman-teman, bisa masuk ke IP, DHCP. Oh ini sudah DHCP ya, kemudian di lisis. Nanti di lisisnya ini nanti kelihatan teman-teman untuk yang connect siapa saja, itu nanti di sini kita bisa pantau teman-teman gitu. Oke, selanjutnya kita hubungkan TLWR ini teman-teman, TP-Link ini ke hub ya. Sampai di sini saya rasa saya menganggap teman-teman sudah menghubungkan dari Ether 3 ke hub, kemudian diteruskan ke TP-Link ini teman-teman. Oke, saya nyalakan dulu untuk TP-Link-nya ini teman-teman. Kita hubungkan ke masuk di WAN ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat nanti di sini ya. Ini kan masih merah ya karena belum terhubung LAN-nya. Di sini akan saya hubungkan teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, nah ini teman-teman, ini kalau sudah hitam seperti ini berarti sudah terhubung ke router secara kabelnya teman-teman, kabelnya. Oke, selanjutnya kita bisa konfigurasi untuk di access point-nya teman-teman. Oke, di sini PC saya akan saya hubungkan ke TP-Link untuk melakukan konfigurasi. Oke, sudah terhubung ya. Ini disconnect. Kita exit dulu. Kita minimize juga. Kemudian ya ini karena TP-Link-nya terhubung ke komputer saya, jadi ini perlu saya rubah dulu teman-teman. IP-nya menjadi DHCP. Atau teman-teman kalau misal pakai handphone juga bisa ya. Oke, sudah. Kemudian oke, teman-teman bisa buka browser kesayangan teman-teman. Kita buka konfigurasi, kita lakukan konfigurasi di TP-Link-nya ya teman-teman. IP-nya ini ya, defaultnya bawaan dari TP-Link-nya. Kita enter. Oke, kita create password. Start. Kemudian kita next ya teman-teman. Nah, ini just operation mode, saya pilih mode access point. Kenapa saya pilih mode access point? Karena saya ingin bisa memantau klien-klien, jadi kita bisa memantau misalkan di rumah si A yang connect siapa saja, nanti itu bisa terbaca teman-teman di DHCP lisis, itu bisa terbaca. Selain itu juga saya ingin semua konfigurasi itu terpusat dengan menggunakan MikroTik teman-teman ya.
kurang lebih skenario-nya seperti itu. Oke, kita next saja. Kita kasih nama rumah si A misalkan. Passwordnya rumah damai. Untuk ini dia berikan saja ya. Kemudian bisa next. Smart IP DHCP ini kita biarkan saja seperti ini. Kemudian kita next. Kita finish. Oke, sistem reboot kita tunggu ya teman-teman. Oke, di site cannot be reached, kita exit aja ya teman-teman. Kemudian kita coba cek di handphone kita. Saya screen record dulu ya teman-teman. Rekam layar. Oke, kita masuk ke WiFi, kemudian kita cari rumah si A. Rumah damai. Oke, teman-teman sudah terhubung ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini sudah terhubung ke WiFi rumah si A yang tadi sudah kita set ya. Sekarang kita coba dilihat di Winbox-nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka Winbox ya teman-teman. Kita login. Oke, kita sudah masuk ya. Di sini statusnya sudah R, sudah running, berarti sudah berjalan ya. Sekarang kita masuk ke IP, kemudian ke DHCP server. Di sini teman-teman pilih yang tab license. Di sini terlihat ya Motorola Moto G45 5G ya. Ini HP yang saya pakai ini teman-teman ya. Sudah terhubung di sini. Kemudian kalau teman-teman tanya ini ada desktop, ini karena tadi ya PC yang saya pakai untuk remote. Expire after ya, ini 4 menit lagi dia expirednya habis. Jika desktop ini kan yang saya pakai remote sudah tidak terhubung ke TP-Link ya. Ini nanti dia selama ini 4 menit nanti dia hilang. Jika masih terhubung nanti dia setiap 10 menit sekali itu dia ganti ya teman-teman, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya jika ingin meremote dari TP-Link-nya itu teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada TLWR dengan IP-nya ini ya. Coba kita copy. Kemudian di sini kita paste. Action. Teman-teman pastinya bertanya-tanya ya, bagaimana caranya kita nanti meremote TP-Link access point yang ada di rumah klien supaya kita bisa mengakses di rumah kita. Bagaimana? Apakah kita harus datang ke rumah klien tersebut atau bisa di-remote? Ya, jawabannya tentu kita bisa meremote dari rumah kita, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu datang ke rumah tetangga teman untuk melakukan konfigurasi. Teman-teman di sini bisa lihat ya di DHCP server, kemudian di sini ada
TP-Link TLWR. Nah, ini di sini teman-teman bisa klik kanan, kemudian Make Static. Sekarang dia sudah jadi DHCP statik, teman-teman. Artinya apa? Di sini teman-teman bisa lihat untuk TP-Link TLWR ini dia IP-nya 123.252. Yang artinya nanti dia akan mendapatkan IP 123.252 secara terus-menerus. Dia IP-nya tidak akan ganti, teman-teman. Nah, ini setelah ini kita bisa klik kanan, kita bisa kasih komen ya teman-teman, rumah si A. Oke teman-teman, di sini sudah bisa lihat ya, rumah si A. Jadi kita untuk melakukan remote itu tidak perlu datang ke rumah si A, tapi kita bisa meremote dari sisi servernya, teman-teman. Karena di sini IP-nya sudah di-lock di 123.252, teman-teman bisa klik 2 kali, kemudian di address-nya kita copy, kemudian kita masuk ke Google, browser kesayangan teman-teman, bisa Google Chrome atau Firefox juga bisa. Kita paste di sini. Seperti teman-teman lihat, kita bisa meremote dari sisi server, tidak perlu datang ke rumah klien ya, tidak perlu datang ke rumah tetangga untuk melakukan konfigurasi, tapi kita bisa melakukan konfigurasi dari rumah kita, teman-teman. Ya, di sini teman-teman bisa lihat statusnya bagaimana. Ini statusnya begini. Networknya, ini mode operationnya ya, teman-teman bisa setting, bisa remote di sini. Tapi sayangnya untuk di sini kita tidak bisa ngecek ya berapa kliennya. Kalau kita pakai mode access point itu dari sisi TP-Link-nya itu kita tidak bisa mengecek berapa klien yang sudah connect. Kita hanya bisa mengecek dari Winbox, dari sini Winbox. Oke, di sini tadi teman-teman bisa lihat ya, untuk yang tadi kan awal mulanya ada desktop di bawah. Yang saya pakai untuk remote dia sudah hilang ya, karena sudah tidak terhubung dan kontraknya sudah selesai, kontrak IP-nya, maka dia hilang. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video konfigurasi kali ini, pada kali ini ya. Di sini kan teman-teman bisa lihat masih ada satu settingan lagi ya, setting PTP. Bagaimana cara PTP jika ya, bagaimana cara PTP point to point jika rumah klien itu jaraknya jauh atau sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan kabel, maka harus pakai PTP. Ya, ini di next video kita akan membahas bagaimana cara konfigurasi point to point. Alatnya saya menggunakan hub mini ya teman-teman, karena tidak ada alat yang bisa saya gunakan untuk praktek ya. Kalau teman-teman mau maksimal ya teman-teman bisa pakai XXT, gambarnya seperti ini, nanti saya tampilkan XXT atau saya tampilkan di sini saja. Coba saya browsingkan ya, teman-teman bisa pakai ini ya, SXTSQ
MIMO 5G, harganya sekitar ini ya, 700 ribuan. Atau pakai ini juga bisa, speknya lebih tinggi ya. Atau teman-teman bisa pakai merek Ubiquiti. Tapi di next video saya akan praktek menggunakan hub mini teman-teman. Hub mini seperti apa ya, hub mini masih ada enggak ya? Ya itu teman-teman, saya pakai hub mini karena tidak ada perangkat lain selain hub mini. Saya punyanya hub mini 2. Itu Mikrotik juga OS-nya teman-teman ya. Next video kita akan praktek bagaimana cara PTP. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.